internal mengenai pengantar dan tahapan mediasi penyelesaian sengketa. Untuk itu, kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Sebelumnya konfirmasi dulu, suara saya bisa terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Ya, saya ini di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia hidayah dan kesehatan ya. Karena kesehatan pada saat ini sesuatu yang parno gitu ya. Batuk saeutik, sieun covid, pilek saeutik, sieun covid gitu. Lagi parno. Alhamdulillah kalau keadaan teman-teman semua dalam saat ini ada dalam keadaan kesehatan. Itu yang perlu disyukuri oleh kita. Amin ya Rabbil Alamin. Selanjutnya terkait bahasan kajian mingguan kali ini, dan kali ini saya sebagai Koordif penyelesaian sengketa gitu ya, untuk memberikan atau mendiskusikan tentang bagaimana tahapan penyelesaian sengketa. Karena ini yang pertama, maka saya ambil bahasan tentang pengantar ya, pengantar tahapan mediasi. Yang pertama mediasi dulu. Kita sudah ketahui bahwa ada dua hal yang dilakukan ketika kita menyelesaikan sengketa. Yang pertama mediasi, yang kedua adalah adjudikasi. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba mendiskusikan tentang tahapan mediasi. Bagaimana kita meramu gitu orang-orang yang berselisih gitu ya. Kita di situ sebagai wasit, sebagai penengah gitu. Dan bisa mencari solusi dari yang disengketakan. Tanpa ketika ada yang dimenangkan dalam sengketa itu, yang kalah itu tidak merasa kalah gitu ya, walaupun dia misalnya dikalahkan tapi tidak merasa kalah. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya tidak ada kalah, tidak ada menang, tapi yang adalah win-win solution. Bukan win-win solution. Ya. Itu. Nah, ini materi ini saya dapat ketika pelatihan sertifikasi mediator kemarin gitu ya, yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Meskipun materi ini secara umum gitu ya, tidak terkhusus kepada sengketa pemilu, tetapi karena ini adalah mediasi gitu ya, mediasi, tekniknya yang diambil di sini adalah teknis bagaimana kita memediasi antara dua pihak yang sedang bersengketa. Jadi ada ilmunya gitu ya, mendamaikan dua orang yang berselisih atau yang bersengketa. Nah, sebelumnya
tentang itu dulu ya, tentang pemilu, sengketa pemilu. Secara umumnya bahwa sengketa pemilu itu didefinisikan sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Jadi dua pihak yang bersengketa itu pertama antar peserta pemilu gitu, misalnya antar partai A dengan partai B atau caleg A dengan caleg B gitu. Atau bisa jadi peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu dalam ini hanya satu, KPU ya, KPU. Kalau peserta pemilu ya banyak, partai misalnya atau para caleg gitu, atau para calon calon bupati, calon wali kota, calon presiden dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi sengketa gitu? Nah, ini disebabkan akibat dikeluarkannya pertama keputusan KPU, baik KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota gitu, ataupun KPU RI. Gitu. Nah, ini sebabnya. Jadi biangnya gitu, sumbernya terjadi sengketa itu tadi dikeluarkannya keputusan KPU. Dan misalnya ketika terjadi akan diumumkan nih misalnya daftar DCT itu, daftar calon tetap itu tadi umumkan, dikeluarkan itu berupa KPU, keputusan KPU. Nah, di situ diumumkan daftar calon tetap misalnya. Nah, ada yang tidak masuk gitu, atau sebaliknya ada yang masuk, ada yang menceketakan. Kata peserta pemilu yang satu, oh si A kok atau saya ini tidak masuk gitu, padahal saya sudah memenuhi syarat gitu. Kenapa tidak masuk? Atau sebaliknya, kok si B itu masuk padahal saya tahu dia persyaratannya itu tidak lengkap gitu, tapi kenapa bisa masuk? Nah, itu ya. Jadi sumbernya itu adalah dari keputusan KPU. Jadi secara sederhananya bahwa sengketa pemilu dapat diartikan merupakan perselisihan atau perbedaan pendapat, ya. Perselisihan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu, baik sesama peserta maupun peserta dengan penyelenggara pemilu. Itu jadi terjadilah sengketa di situ. Nah, ketika terjadi sengketa harus bagaimana? Nah, tentu ada mekanismenya. Dalam hal ini sebagai yang punya wewenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu itu ya, proses pemilu itu adalah Bawaslu. Maka pihak-pihak tadi yang merasa dirugikan itu melaporkan gitu, menggugat atau lewat Bawaslu. Nah, dalam hal ini kita di Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa proses tersebut, ya, sebagai pengantar bahwa apa sih penyelesaian sengketa proses pemilu itu apa, dan siapa serta siapa yang bisa mengajukan dan siapa yang wewenang. Nah, sekarang
berlanjut ke proses yang dinamakan tadi mediasi. Karena mediasi ini harus dilakukan, bukan seperti apa ya yang harus langsung keputusan gitu. Bahkan di pengadilan sendiri gitu, ketika terjadi perselisihan gitu dan dia mengajukan ke pengadilan, itu diharuskan si pengadilan itu tidak langsung menyidang, tetapi ada ketentuannya adalah untuk menyelesaikan secara musyawarah kepada kedua belah pihak, gitu ya, sengketa. Nah, ini yang disebut dengan mediasi. Menurut Perma nomor berapa ya, tahun 2016, nomor 1 gitu kalau nggak salah, di situ disebutkan. Jadi ketika dia mengajukan atau gugatan ke pengadilan, lalu pengadilan mengharuskan lah, bukan lagi mengajukan tapi mengharuskan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu gitu, secara kekeluargaan sebelum masuk ke nanti proses pengadilan selanjutnya. Nah, di dalam si pengadilan tersebut mempersilahkan menunjuk mediator. Jadi sudah ada daftarnya di pengadilan itu, ada para mediator yang sudah terdaftar. Silahkan dipilih mau pakai mediator yang mana. Nah, jadi setelah memilih di sebelah si A misalnya yang menjadi mediator. Nah, di situ silahkan diberi waktu maksimal itu 30 hari, 1 bulan untuk menyelesaikan dulu secara mediasi. Diharapkan di dalam mediasi itu sudah tercapai kesepakatan. Gitu. Jadi tidak ketika terjadi kesepakatan berarti otomatis tidak akan masuk ke pengadilan. Gitu. Nah, diharapkan itu. Jadi di pengadilan itu kan begitu banyak kasus-kasus gitu ya yang harus ditangani. Nah, dengan proses mediasi ini membantu mengurangi perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Gitu ya. Jadi ada mediator di sini. Nah, kita akan membahas nih mediatornya nih di sini. Coba terus ke bawah yang tadi. Terus, nah di atas yang gambar tadi. Nah, inilah ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam proses mediasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-mediasi. Selanjutnya adalah proses mediasi dan pasca mediasi. Nah, di sebelah kanan ini adalah posisi proses mediasi tersebut. Gitu. Di situ ada mediator, di sebelah kirinya ada pengadu, gitu ya. Kalau di sengketa pemilu gitu, pengadu, dan yang sebelah kirinya teradu. Posisi seperti itu. Jadi si teradu dan si pengadu itu dibuat berhadapan gitu ya, dan yang di tengah itu adalah mediator. Itu untuk posisi. Nah, coba lanjut ke bawah. Di dalam pra-mediasi ini gitu ya, ini ada hal-hal yang disampaikan kepada para pihak gitu ya. Yang pertama adalah menyamakan persepsi tentang mediasi. Jadi di
dijelaskan kepada para pihak apa itu mediasi gitu ya. Seperti tadi di awal definisi siapa saja yang berhak gitu, apa-apa yang dibahas, terus dan sebagainya. Jadi persepsi tentang mediasi dulu gitu. Dia khawatir si para pihak itu tidak tahu tentang mediasi, gitu. Bisa saja kan, misalnya takutnya persepsinya pertemuan ini adalah langsung keputusan nanti gitu. Jadi pendapatnya seperti itu gitu. Sementara kan mediasinya bukan. Di persepsinya disamakan dulu. Nah, selanjutnya adalah mengecek legal standing para pihak gitu. Apakah betul nih si para pihak itu yang mengajukan gitu gugatan biasalah seperti kita di ini lihat KTP-nya, identitas dirinya apakah sesuai enggak gitu. Kalau memakai kuasa gitu ya diperiksa mandatnya. Terus ada juga komitmen atau kesepahaman awal menempuh mediasi. Jadi ada semacam tata tertib lah gitu ya. Bukan tata tertib, kalau nanti tata tertib itu di aturan main. Kesepahaman bahwa mediasi ini ditempuh untuk apa gitu ya, untuk apa. Jadi jangan sampai di dalam mediasi salah pengertian gitu ya. Jadi ada komitmen dulu di awal gitu. Misalnya tidak boleh dalam menggunakan bahasa misalnya ya karena dia orang Sunda misalnya pakai Sunda gitu. Nah, seperti itu harus ada komitmennya, harus menggunakan bahasa nasional. Nah, terus ada klarifikasi dulu. Ini tahapan awal kasus konfliknya. Nah, kita harus klarifikasi misalnya apa yang dirugikan, terus maunya bagaimana. Pokoknya telah awal lah supaya kita bisa memetakan. Terus ada aturan main, tata tertib di sini. Jadi ada tata tertib juga gitu. Misalnya tidak boleh makan dan minum gitu ya, tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Itu karena ini mediasi, jadi aturan mainnya juga mereka yang menyepakati gitu ya, tidak ada standar baku gitu. Gimana kesepakatan aja. Nah, tentu mengundang para pihak itu sudah jelas. Terus jadwal mediasinya disebutkan jadwalnya nih, misalnya untuk hari ini atau waktunya jam berapa sampai jam berapa. Seandainya ini belum terjadi kesepakatan, apakah mau dilanjutkan kapan? Gitu. Nah, situ jadwal ini juga melibatkan dua pihak, bukan kita yang menentukan. Terus siapa perwakilan dari mereka, gitu ya? Kalau secara individual ya langsung mereka gitu yang menggugat dan tergugatnya. Kadang-kadang ada yang tadi diwakilkan, gitu. Ya kalau ada perwakilan. Gitu ya. Selanjutnya, terus jangan tidur, mediator mediator. Bentar, Pak. Harusnya saya yang share screen ya. Jadi nggak menunggu. Nah, teman-teman sekalian, ini penjelasan lebih detail dari tahapan mediasi. Ya. Ada dari pramediasi itu yang akan dibahas di situ adalah yang pertama mendapatkan mandat dari para pihak. Tadi sudah jelas ya.
kontrak mediasi antara mediator dengan para pihak. Maksudnya di sini kontrak kerjanya gitu. Kontrak kerjanya ya yang dibahas di sini biasanya masalah itu, masalah fulus gitu ya. Masalah fulus. Jadi sudah mediasinya mau berhasil mau tidak gitu, si mediator itu sudah dapat situ dapat penghasilan di situ gitu ya. Jadi ada kontraknya mau berapa gitu di situ. Terus sesuai kesepakatan juga. Nah, ada pemetaan dan analisis kasus. Di sini juga akan dipetakan kasusnya itu seperti apa gitu. Nanti di bawah akan dibahas apa saja nih yang dipetakan gitu dan analisisnya seperti apa. Nah, terus setelah kasusnya itu dipetakan dan dianalisis, membangun kesepahaman awal dengan para pihak. Jadi tadi ada kesepahaman dulu di antara para pihak. Misalnya kalau di sini persamaannya, keinginannya. Jadi meskipun ada perselisihan, tapi ada tujuan yang sama. Gitu. Si A dan si B gitu mempunyai tujuannya kita gali itu, nah keinginan yang sama itu gitu. Kita gali. Nah di sini nanti akan digali. Selanjutnya menyepakati tata tertib ya tadi sudah, artinya aturan mainnya sudah disepakati. Nah ini dibuat dokumentasinya. Nah selanjutnya nanti ada dibahas proses mediasi. Ada pengantar mediasi ya, dijelaskan lah pembukaan di situ. Terus setelah pengantar mediasi itu dari mediator yang memimpin, lalu ada presentasi para pihak. Nah, pihak A misalnya tergugat dulu biasanya. Penggugat dulu. Penggugat silahkan presentasi. Ya, di situ kan kalau yang udah mulai tuh kalau merasa yang emosinya tinggi di situ bisa berair-air, bisa berapi-api dia pidatonya. Ya si mediator itu tidak boleh terbawa gitu ya. Karena dia marah-marah kita ikut marah gitu sampai ditunjuk-tunjuk gitu. Kita tetap kalem, tenang aja gitu. Yang penting poin-poinnya dicatat gitu. Ini penting juga keahlian mediator itu harus selain dia mendengarkan, berpikir harus bisa dicatat gitu. Harus dicatat maksud dari itu apa, poin-poinnya. Bergantian pihak A dan pihak B. Setelah menyampaikan, nah, si mediator langsung merumuskan kesepahaman awal dulu gitu. Meskipun dia pengennya begini, ada perbedaan, tapi dari perbedaan itu pasti ada yang diungkapkan kesamaan. Nah itu yang kita catat. Ini juga nanti dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya perumusan masalah dan agenda. Jadi masalah yang tadi baru kita rumuskan ada perbedaan-perbedaan tersebut dan agendanya. Nah, barulah ke situ ada proses negosiasinya. Nah, di situ diskusi, di situ yang panjang di situ, ya. Sampai ke berdebat atau bagaimana gitu. Yang jelas mediator harus bisa menengahi, ya, menjadi dari wasit lah ya, sederhana, supaya jangan sampai berantem kamu sampai kagelut gitu ya. Nah, itu fungsi dari mediator itu. Nah, ada kaukus. Nanti kaukusnya apa? Pertemuan terpisah. Nah, kan ini saling ngotot nih. Pokoknya ingin gini, belum ada. Nah, ditawarkan bagaimana kalau kita adakan kaukus.
Jadi harus sepengetahuan mereka juga. Jadi jangan sampai pertemuan sebelah itu misalnya pihak A sama mediator tersendiri gitu. Nah, tidak boleh gitu. Harus dua-duanya. Jadi pertemuan kaukus itu terpisah dari proses mediasi ini. Si A sama mediator tersendiri aja gitu. Misalnya bisa karena ini belum ada kesepakatan nih bagaimana kita untuk melakukan pertemuan terpisah atau fokus tadi. Jadi silakan pihak B di luar dulu. Saya akan berbicara secara terpisah dengan pihak A. Setelah itu giliran pihak B seperti di situ kan lebih dalam kan, kita bisa mendapatkan kemauan si A tuh mungkin kalau secara ini mah secara bersamaan itu agak kurang enak gitu. Kalau situ biasanya terungkap. Nah, setelah itu baru menyusun kesepakatan. Susunlah kesepakatan itu. Lalu ditutup. Nah, berarti nanti di sini semoga terjadi kesepakatan ya. Kalau sudah disusun kesepakatan, dibacakan lagi sepakat ya udah. Gitu. Nah, setelah itu ada pasca mediasi. Yang pertama pembuatan akta di hadapan notaris. Jadi kesepakatan seperti itu tadi ditulis gitu ya, dibuat dokumennya. Gitu. Dan itu ditandatangani oleh dua pihak ditandatangani di hadapan notaris. Itu kalau terjadi kesepakatan. Nah, nanti kalau tidak terjadi itu sebagai bahan gugatan tadi bisa di hadapan notaris gitu ya, atau gugatan untuk memperoleh akta perdamaian di pengadilan. Itu dokumen itu bisa fungsinya seperti itu. Terus monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan. Nah, ini juga masih gambaran awal, nanti itunya dibahas lebih lanjut. Coba diteruskan, ke slide berikutnya. Nah, ini dua paramida yang harus difahami oleh mediator gitu ya. Jadi ada kerucut ke atas, ada kerucut ke bawah. Ini bagi dua gitu. Ada tadi pengantar, persetujuan pihak, kesepakatan awal, merumuskan permasalahan dan agenda. Nah, ini masuk ke kerucut piramida ke atas ya. Atau bisa didefinisikan sebagai pendefinisian masalah tuh yang 4 hal tadi. Nah, sedangkan 4 hal yang ke bawah di situ adalah penyelesaian masalah. Ada mengelola proses negosiasi, ada kaukus, menyusun kesepakatan, dan kata penutup. Coba lanjut. Lanjut saat. Nah, ini secara teknisnya langsung ya, apa yang harus dilakukan ketika pra-mediasi ya. Dalam hal ini pengantar mediasi. Jadi si mediator itu harus paham tentang ini ketika dia memulai memediasi gitu. Nah, dalam pengantar itu hal-hal ini yang harus disampaikan ya. Yang pertama mengucapkan welcome, selamat datang gitu kepada para pihak. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada pihak A bernama anu gitu ya. Silahkan menempati duduk kursi yang sebelah kanan.
Terus selamat datang pula kepada Bapak B dan silahkan duduk sebelah kiri. Nah, tuh setelah itu langsung memperkenalkan. Saya adalah itu mediator dalam hal ini yang ditunjuk oleh Bapak Ibu sekalian bernama gitu ya. Kalau ada lembaganya lembaga apa gitu. Ini pengenalan siapa sih saya mediator itu harus jelas. Nah, setelah itu mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri gitu ya, memperkenalkan diri. Perkenalan aja gitu. Ini pihak A siapa dan pihak B siapa. Nah, setelah itu lalu mengecek mandat, lihat KTP-nya apa benar enggak gitu. Nah, terus di sana setelah mengecek dikemukakan nih peran mediator. Nah, situ peran mediator. Jadi saya ditunjuk oleh Bapak dan Ibu untuk memediasi atas permasalahan yang ada. Gitu. Jadi bahwa dasar hukumnya bisa di situ di pengadilan itu sebelum masuk di registrasi di pengadilan ada proses mediasi dulu, ya diharapkan di proses itu bisa terjadi kesepakatan, jadi tidak usah langsung ke pengadilan, jadi itu kan bisa menghemat waktu, menghemat biaya dan sebagainya. Dan peran di sini adalah untuk mencari solusi yang enak di pihak A dan pihak B gitu, win-win solution disebutkan. Nah, terus peran para pihak juga disebutkan. Nah, diungkapkan setelah itu bahwa proses ini adalah rahasia. Jadi tekankan kepada pihak A, pihak B, tidak boleh proses ini bocor keluar gitu selama proses ya, selama proses tidak boleh gitu. Kemungkinan misalnya karena dalam waktu hari ini tidak capai kesepakatan, ditunda ke hari berikutnya. Nah, selama ini para pihak tidak boleh membocorkan gitu permasalahan ini kepada pihak luar. Ini rahasia. Nah, diungkapkan juga nanti di tengah jalan kalau belum mencapai kesepakatan, di kemungkinan ada kaukus ya, dengan kesepakatan para pihak. Nah, di situ setelah itu diterangkan pengertian mediasi ya. Terus tahapan mediasi seperti apa? Tadi yang 3 tadi ya, pra, proses, dan pasca. Dibacakan aturan main atau tata tertib. Juga bisa atau bertanya. Terus tadi kan pengantar ya. Nah, yang kedua adalah presentasi para pihak. Jadi kita mempersilahkan pertama para pihak untuk presentasi. Dipersilahkan ke pihak A dulu. Nah, di sini kita mendengarkan dengan seksama gitu ya. Jangan sampai kita salah gagal paham. Nah, istilah sekarang gagal paham itu tidak boleh gitu. Kalau sampai gagal paham bahaya. Makanya didengarkan. Nah, selain mendengarkan, kita sebagai mediator membuat catatan. Permasalahannya apa nih secara singkat. Permasalahan pasti banyak ya, banyak gitu. Terus yang dimaui apa gitu. Kemauan dia apa. Nah, terus setelah catatan bisa mengajukan pertanyaan atau klarifikasi, misalnya dia mengemukakan misalnya contohnya
mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah begini-begini atau keinginan saya itu adalah begini-begini. Nah, ditanyakan, jika benar Pak bahwa keinginan Bapak itu A, B, C itu permasalahan B, C bisa kita tadi kita menghindari gagal paham gitu ya. Kita ya kata iya maksud itu. Nah, itu menghindari itu gagal paham. Jadi kita boleh mengklarifikasi itu atas pertanyaannya itu supaya kita yakin bahwa ini permasalahannya, ini yang diinginkan. Nah, setelah itu merangkum ya, merangkum presentasi dari para pihak tersebut. Jadi di sini kita sudah bisa membaca bahwa oh ini permasalahannya, bahwa si A itu misalnya tadi tidak dimasukkan ke dalam DCT, padahal syarat-syaratnya sudah disebutkan ya, di syarat-syarat yang ditentukan oleh KPU itu ada beberapa dia sudah memenuhi syarat menurut dia. Dan inginnya apa ini ya, inginnya merubah BA KPU itu supaya dia dimasukkan. Nah, di situ kita sudah bisa membaca ya kedua pihak. Terus ini sampai jam berapa? Sampai jam 4 ya? Ya, teruskan aja ya. Nah, ini catatan dari kita nih, dari mediator. Nah, jadi dibuat tabel ini gitu. Di situ mungkin ada harapan, ada kekhawatiran, ada kebutuhan dan keinginan apa nih? Si A, misalnya Bu Nawas tuh disebutkan. Dicatat kita gitu ya. Catat. Si Nawas juga harapannya apa yang dikhawatirkan, kebutuhannya apa dan keinginan seperti apa. Nah, di sini ada pesan yang perlu dikuasai oleh mediator adalah dut ya, itu dengar, ulang, tanya. Dengar yang baik, terus diulang, terus tanya klarifikasi gitu ya. Jadi menghindari gagal paham dari mediator. Dengar, ulang, tanya. Kalau kita masih belum paham, tanyakan lagi itu maksudnya. Nah, ini catatan seperti ini juga catatan. Lanjut, Sat. Nah, ini ya contohnya. Misalnya ini antara suami istri yang yang cerdas dan seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh ayahnya. Ini keinginannya ya. Walaupun sudah bisa terhadap masa depan anak. Ini keinginan si ibu. Jadi si Pak Iwan menginginkan ibunya juga punya penghasilan gitu. Kenapa harus saya yang tanggung? Ya ibunya juga harus andil dong, harus membiayai kewajiban atau tanggung jawab bersama gitu. Bukan saya ayahnya, ibunya juga harus. Nah, ini ditulis nih keinginannya. Lanjut. Bicarakan di atas, mengidentifikasi persamaan.
Jadi meskipun keinginannya berbeda, tapi ada persamaan gitu. Misalnya tadi si ibu, ya anak itu harus tumbuh berkembang, harus berkembang baik. Nah, itu kan apa persamaannya, keinginannya gitu. Terus hal-hal yang dapat memotivasi gitu ya. Jadi bahwa si anak adalah tanggung jawab bersama gitu ya. Jadi harus yang bertanggung jawab ya jangan hanya ibunya saja atau bapaknya saja, harus sama-sama gitu meskipun sudah tidak menjadi suami istri. Terus harus positif. Nah, jadi hal yang ditulis kesepahaman itu hal-hal yang positif gitu ya, jangan yang negatif. Apa bahasanya itu yang apalah yang positif gitu ya. Yang positif. Yang sekali-kali kita menulis di sini adalah hal yang negatif. Ya. Pokoknya yang memotivasi aja gitu, yang memberi harapan aja. Itu dalam jangka panjangnya kita harus bersama-sama dalam mengurus anak. Gitu. Dan tidak diperdebatkan lagi kesepahaman awal itu